Sampai terang-terangan loh mereka ini sampai saat ini tuh untuk jambret maling tuh ya udah open aja gitu. Nggak tahu ya, entah kenapa Amerika itu sekarang itu lagi krisis banget sih menurut gua. Lagi maksudnya orang nyolong itu jadi hal yang lumrah banget gitu di sana. Maksudnya kita parkir mobil, kita udah mikir kemungkinan besar mobil kita bisa dimalingin itunya barang-barang di dalam. Jadi harus hati-hati, gak boleh taruh apapun. Di Indonesia enaknya ada satu mon, yang ngambil itu mah diamuk masak. Kalau ada yang berani kayak lu, Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Dengan saya Hartono. Lu pernah dong nonton film Batman? Pernah. Nah itu kan terkenal tuh, dari ceritanya kan ada yang namanya Gotham City. Bener. Jadi karena penuh kriminal akhirnya Adalah kayak Batman. ya superhero Batman. Nah di kehidupan nyata ini juga muncul nih, bukan Batman-nya, tapi ini Gotham Rangers. Nah ini kan apa fenomena yang lagi mungkin dari setahun 2 tahun terakhir kan ya? Iya. Setahun terakhir ya. Yaitu di kota San Francisco. Kalau teman-teman yang sempat lihat di berita, di online, sosmed, pasti pernah lihat. Ini banyak banget kejadian jambret kan? Di sono. Iya mungkin kita sambil tampilin ya, kita coba nonton dikit gitu. Iya. Ini ada satu pebisnis, dia sampai sehari itu kena maling Jamurnya sekali, 12 kali. selusin gitu. Parah banget. Ini teman-teman bisa coba lihat tuh, nanti bisa research juga di TikTok. Parah banget. Parah. Nah, jadi sampai terang-terangan loh mereka ini sampai saat ini tuh untuk jambret maling tuh ya udah open aja gitu. Nah menurut lu kenapa harus bisa sampai kejadian kayak gitu? Jadi nggak tahu ya, entah kenapa Amerika itu sekarang itu lagi krisis banget sih menurut gua. Lagi maksudnya orang nyolong itu jadi hal yang lumrah banget gitu di sana. Kayak kalau di sana ya, maksudnya kita parkir mobil, kita udah mikir kemungkinan besar mobil kita bisa dimalingin itunya barang-barang di dalam. Jadi harus hati-hati, gak boleh taruh apapun. Iya, bahkan kayak di sana tuh kayak biasa banget, orang misal kita pakai mobil, dia mobil kereta kayak ada barang yang dia pengen ambil, dia pecahin, dia ambil. Iya, bahkan di siang-siang semua orang lihat dia ambil aja. Dia ambil aja gitu tanpa rasa bersalah gitu. Iya, kalau di Indonesia enaknya ada satu mon, yang ngambil itu mah diamuk masak. Kalau ada yang berani kayak lu, Tapi kalau di sana semua orang ya udah biasa aja gitu ngelihat. Bahkan orang nyolong ada lihat beberapa cuplikannya berita apa. Orang nyolong di toko-toko brand gede, toko tas kayak LV lah apa gitu ya. Pasnya nyolong aja gitu loh. Kayak pegawainya pun udah pasrah. Iya. Karena mau lawan orangnya banyak. Iya, nanti mereka juga bersenjata gitu. Iya, takutnya nanti kalau mereka keluar senjata gimana gitu kan. Jadi gak bisa ngelawan juga. Jadi ini yang jadinya aneh banget gitu. Nah, ada beberapa spekulasi yang gua lihat ya. Pertama itu adalah kan tingkat homeless di sana gede banget. Itu di sana homeless itu rata-rata itu pemakai obat-obatan. Sehingga kalau pemakai kan mikirnya pendek. Nah, jadi kalau seandainya mereka udah gak ada duit ya nyolong aja. Gitu. Terus ya kalau namanya pemakai mana pikir panjang, kalau di penjara gimana apa, mereka mau peduli setan. Di penjara ya udah di penjara gitu. Jadi mereka gak terlalu ambil pusing lah gitu. Tapi kayaknya semua berawal dari pandemi ya sih? Iya, Kayaknya pandemi buruk sih. sebelum itu tuh nggak pernah lah dengar sampai orang terlalu pasti. Tapi ini memang setelah pandemi, mungkin masa-masa pandemi banyak orang juga kehilangan pekerjaan dan lain-lain. Ya udah efeknya ya sampai sekarang tuh. Iya, bener sih. Dan juga nggak tahu ya kenapa sekarang itu juga jauh lebih ekstrim gitu. Ya di video tadi bahkan tuh kalau nonton sampai belakang tuh mereka jelasin sampai barang-barang di lemari tokonya itu tuh dikunci, digembok semua. Jadi mau beli baru dibuka tuh. Iya. Saking parahnya nih dulu. Bahkan terakhir tuh gua nonton juga ada yang kayaknya supermarket gitu tapi ada security-nya. Iya. Maksudnya ya sampai separah itu kita jangan malah maksudnya Betul. perlu security yang buat jaga supermarket gitu. Iya. Bahkan di sana itu katanya
kalau seandainya ada satu cerita CNN itu lagi ngeliput live. Dia lagi ngeliput mengenai tentang fenomena ini di supermarket. Pas dia ngeliput 30 menit doang nih, udah ada 3 orang yang nyolong. Pas dia ngeliput live. Jadi orangnya juga gak takut kalau diliput. Gitu. Oh, ini apakah memang kepolisian di sana juga nggak bertindak ya kok sampai segitunya gitu ya? Kalau gua rasa itu jumlahnya terlalu banyak. Ya udah nggak bisa, Udah tidak terkontrol lah. maksudnya kalau mau ditangkap semua, Iya, mereka betul. mungkin juga nggak bisa handle kali. Karena kalau ditangkap semua penjaranya juga nggak muat. Mau taruh di mana? Gitu. Bisa dibilang nih udah kayak berapa persen dari populasi yang melakukan. Kayak jadi mungkin di kota itu katakan mungkin 1/5 atau Iya. seperberapanya melakukan gitu. Jadi udah susah gitu. Iya. Cuman yang tadi ada nonton berita, ada satu kejadian itu ternyata ada organisasi di balik nyolong-nyolong ini ada. Oh gitu. Jadi kayak organisasi ini dia yang nge-arrange semua orang buat nyolong, nanti dikumpulin dia yang jual. Oh gitu. Ada organisasinya. Nah, organisasi ini lagi ditangkap-tangkepin juga. Oh. Karena kan kalau lu nyolong doang buat pakai kan nggak ini kan. Tapi nggak kalau kayak menarik. gitu sih masih lebih masuk akal karena Betul. mungkin jadi orang lebih berani. Lebih berani jadi dia juga ada sumbernya kan. Maksudnya ada mana sih, ada yang ngajarin, ada yang apa. Terus sudah tahu mau jual kemana. Ya kalau enggak, maksudnya keberanian dari mana gitu. Kita asal ngomong aja gitu. Dari di sana itu orang kalau pakai obat-obatan terlarang di jalan itu udah biasa banget. Jadi nggak tahu ya kenapa obat-obatan terlarang ini tidak terkontrol banget di Amerika gitu. Padahal negara yang udah semaju itu gitu. Kalau di Indonesia mana pernah kita lihat orang tuh masih berani pakai gitu kan. Udah di penjara kali. Mati kalau itu nggak mungkin. Iya betul. Makanya Indonesia ini kalau orang merasa gak aman, tapi Indonesia ini sebenarnya sangat aman gitu kan. Dengan di Amerika sana. Iya, jauh sih. Sebenarnya kita di Indonesia memang bersyukurnya sih ya aman banget sih. Iya. Kita kayak malam-malam jalan juga kita gak takut dimaling. Kecuali ya sepi banget jalanannya kan orang ya. Iya. Ya kita takut lah. Tapi kalau selama masih di jalanin nggak mungkin lah sampai ada yang tiba-tiba datang jambret terus ada pistol. Kayak perampokan itu kita bisa hitung pakai jari lah. Ya. Cuman kalau ngaling-maling ya mungkin ada. Ada aja pasti. Tapi kalau kita ngomong perampokan apa gitu, itu jarang lah. Terus kayak pembunuhan bersenjata apa gitu itu bisa dihitung pakai jari juga lah. Jadi kalau bisa dibandingkan tuh San Francisco itu benar-benar udah kayak Gotham City. Iya. Ini tuh Batman. Ya ini kita juga tampilin nih satu video nih teman-teman kalau bisa lihat. Ini jelas-jelas siang bolong. Jadi orang tuh ngambil barang dari ya. Barang orang lain udah pecahin aja gitu. Iya. Ngambil aja gitu. Maksudnya ini kalau kejadian di Indonesia Udah jadi ayam panggang. wah ini sih udah dihajar digebuk masa. Iya udah dibakar tuh, udah dibakar nih. Mobil aja juga mungkin bisa jalan. Bener. Tapi ini terang-terangan yang kalian bisa lihat gitu videonya. Maksudnya kondisi di San Francisco saat ini tuh separah itu sih gitu. Iya, parah. Memang parah banget. Cuman ya kita juga gak ngerti ya. Tapi gua ngerasa sejak pemerintahan Joe Biden. Iya. Kayaknya kacau banget gitu. Ini sih agak out of control gitu. Iya, ya banyak lah yang berspekulasi bahwa Joe Biden itu cuma boneka lah apalah. Tapi nggak ada yang bisa memastikan. Iya. Benar nggak? Tapi juga video-video terakhir dia sih juga banyak kok kayaknya ada aneh. Iya, bukan kayak ada yang udah linglung gitu. Kayak udah orang tua yang udah rasanya kok kayak pikun gitu ya. Makanya kita juga bingung ya kenapa bisa sampai separah itu. Tapi ya mungkin teman-teman kalau ada yang tahu boleh ya. Ya teman-teman mungkin ada yang memang stay di sana atau apa saudaranya atau apa, boleh dong coba share juga. Iya, mungkin juga loh gak separah yang di berita. Ya mungkin juga lah. Ini kan kita lihatnya dari versi berita ya. Iya. Memang banyak banget sih di berita, di sosmed, di mana-mana kita lihat gitu. Iya, Pas kebetulan juga memang belakangan kita lagi bahas antara jadi kita tuh kalian bahas. dan China, jadi kita bahas. Sebenarnya ada salah satu pebisnis itu dia hobi jam tangan. Oke. Jadi dia itu selalu ngomong hampir tidak mungkin di San Francisco itu bisa pakai jam tangan keluar. Oh gitu. Hampir tidak mungkin. Katanya itu kayak lu kayak
bisa dibilang tuh kayak bunuh diri lah. Nah, pasti hilang gitu. Lu jam tangan lu hilang nggak apa-apa, tapi bisa-bisa nyawa lu juga hilang sekalian gitu kan. Karena kan jam tangan itu kan banyak yang harganya miliaran, maksudnya ratusan juta gitu. Jadi ya itu udah pasti jadi sasaran empuk. Nah itu yang bikin lo ke-trigger juga untuk coba cari tahu yang lain. Ternyata memang separah itu San Francisco. Gila ya, sampai pakai jam tangan aja bisa hilang. Hampir udah gak ada yang berani sih pakai yang kayak Kecuali pakai merek 50.000 gitu. 20. Kalau yang kayak merek-merek yang gak jelas itu mungkin masih oke gitu. Mungkin yang super murah gitu. Apalagi kayak pakai emas gitu, habis. Gila sih, tapi ya kita nggak tahu sih, maksudnya kondisi kayak gitu di sana tuh bakal sampai kapan kayak gini gitu. Dipicu oleh apa sebenarnya itu juga kita Ya semoga lah ya bisa meredah lebih baik iyalah di sana gitu. Nah kira-kira itu ya soal Francisco ya. iya San Francisco pasti ada tambahan. itu aja sih ya. Itu aja lah guys. Jadi gimana nih dari kalian udah lihat berita atau udah lihat di sosmed? Boleh dong coba share juga pendapat kalian di komen. Kira-kira menurut kalian apa sih yang bikin San Francisco bisa jadi apa kayak gitu? Ya, dari Gotham City gitu. Jadi Gotham City real life gitu ya. Nah, coba di share pendapat kalian, ditunggu komennya. Itu aja dulu, jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.